Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kabarnya KPK sudah mengeluarkan opsi ya untuk menangkap Sekjen PDP Hasto Kristianto. Wow, ngeri bos ya. Pertarungan politik sekarang ini begitu kan ya, pertarungan politik yang kemudian akan membongkar satu sama lain. Artinya apa? Saya setuju sekali kalau Hasto ini lalu kemudian ditangkap, dipenjara di situ begitu kan. Nanti apa? Bukti-bukti video-video yang kemudian disimpan oleh Hasto kepada Ibu Koni terus kemudian dibongkar habis-habisan. Nah, Jokowi bisa kena deh. Alhamdulillah begitu kan. Kenapa saya dukung KPK untuk menangkap Hasto ini begitu kan ya? Untuk untuk ditahan begitu kan. Biar apa? Biar bukti-bukti itu muncul. Ya, kalau bukti-bukti itu muncul begitu kan, menandakan ada sesuatu, ada something dan kata teman-teman netizen begitu kan. Ada sesuatu yang kemudian bisa mengarah kepada seorang Jokowi, kepada keluarga Jokowi. Apa? Sudah banyak begitu. Kabarnya Hasto ini sudah membuat data-data yang ada, video-video yang ada begitu kan, dan ada di Ibu Koni. Nah, inilah yang kemudian kalau Hasto ditahan, otomatis data-data itu muncul, ya. Dokumen-dokumen itu muncul. Ya pasti ya Jokowi kalang kabut ini ya. Ini seru begitu. Makanya selama Hasto tidak ditahan begitu kan, aman-aman aja, maka kemudian orang akan banyak mengatakan apakah KPK takut untuk menangkap Hasto. Nah, itu kan, itu yang kemudian keluar dari beberapa perbincangan begitu. Sehingga sampai hari ini memang Hasto belum ditangkap begitu kan ya, belum ditahan. Makanya dengan adanya seperti itu ya saya setuju. Ya alhamdulillah kalau Hasto mau ditahan. Kenapa? Karena bukti-bukti itu akan diungkapkan kembali. Bagaimana Jokowi bisa bobroknya Jokowi bisa diperlihatkan oleh Hasto, diperlihatkan oleh Ibu Koni begitu kan. Ini ngeri bos, ini ngeri ya. Politiknya memang ngeri di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung Hasto dengan Ibu Megawati akan ramai-ramai datangi KPK. Para simpatisan PDP akan ramai datang ke KPK di situ begitu kan. Menuntut bagaimana soal-soal Hasto, menuntut bagaimana soal-soal dokumen-dokumen yang dilakukan oleh seorang Jokowi. Wah. Dan tidak hanya itu, kabarnya begitu kan. Juru bicara dari PDP ya, Guntur Romli sudah ya menyampaikan bahwa video-video itu sudah lengkap. Tinggal disampaikan kepada publik. Wah, nampaknya saya harus siapkan kopi ini ya. Wah, saya harus siapkan kopi ini untuk menonton dokumen-dokumen itu. Ngeri, bos. Biar apa? Biar nanti tidak menjadi spekulasi. Biasa aja dokumennya. Nah, setelah dibuktikan nanti orang akan melihat. Mungkin orang akan banyak yang kemudian simpati kepada Jokowi akan meninggalkan Jokowi. Karena ini yang terjadi begitu kan. Artinya apa? Hasto ini tahu bagaimana soal karakter Jokowi pemimpin begitu kan ini sekjen. Ya otomatis kalau sekjen ya pasti tahulah gerak-gerik sana sini, pasti tahu begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya pasti tahu mereka ya. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali komentar-komentarnya begitu kan ya. Ini di antaranya ini, Hasto ketika dipanggil kemarin begitu kan tidak menghadiri karena ada acara lain ya di PDIP di situ begitu ya. Jangan lambek dong KPK, segera tahan Hasto ya, tuntaskan kasus supaya terang benderang. Siapa sebenarnya Harun Masiku? Mengapa selevel sekjen partai begitu memperjuangkan untuk jadi caleg? Apa hanya sampai sekjen? Ini komentar dari netizen ya. Banyak sekali kritikan-kritikan itu yang kemudian mendukung Hasto ditahan. Kenapa? Kalau Hasto ditahan, nanti akan bernyanyi begitu kan. Ya bernyanyi sana sini, bagaimana soal-soal dugaan Jokowi, bobroknya akan terbongkar. Bagaimana soal pencucian uang, bagaimana soal-soal dugaan korupsi. Wow. Ini akan menunjukkan bahwa akan ada kejutan begitu kan ya, akan ada kejutan.
Jadi setelah Jokowi masuk masuk nominasi orang terkorup dunia versi OCCRP di situ, itu sudah menunjukkan bahwa tanda-tanda akan semakin dekat bagaimana untuk membongkar bobroknya Jokowi. Hasto ini masih menunggu masyarakat Indonesia. Jadi kesempatan dong ya, kesempatan bagi Hasto lah untuk mengungkapkan itu. ini ngeri-ngeri sedap ya, ini ngeri-ngeri sedap. Makanya dengan adanya seperti ini ya sampai kapanpun akan muncul spekulasi-spekulasi yang ada ya. Bahkan ini Rami kata netizen, Kak Rami ini ya kalau dijemput paksa ya. Bahkan hari Jumat ya bila datang langsung ditahan aja. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Pemberantasan oposisi lebih penting daripada pemberantasan korupsi ya. Wah. Hasto sudah melayangkan surat pemberitahuan ya kepada KPK atas ketidakhadirannya ya. Karena lagi ngurus persiapan ultah PDP 10 Januari 2025 ya. Hasto tidak kemana-mana kok begitu kan. Artinya secara tidak langsung bahwa Hasto itu yang saya lihat bukan mentalitas kemudian cengeng begitu kan. Kita lihat saja nantinya apakah 10 tahun lagi ya akan kembali bahwa Hasto menangis-nangis ya. Ya sudah banyak viral di media sosial begitu. Tapi yang saya lihat Hasto santai-santai aja. Karena apa? Karena Hasto diberikan kesempatan untuk menunjukkan dokumen-dokumen itu ada, dikumpulkan menjadi satu, video-video dan fakta-fakta. Apa yang akan terjadi begitu kan? Ini kan ngeri, Bos. Jadi saya sudah persiapkan kopi untuk menonton itu begitu kan ya. Ya biar tahulah siapa yang kemudian punya cawi-cawi kuat, bobroknya bagaimana begitu kan ya. Ini tidak lepas dengan apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi. Jadi karena pada kenyataannya orang menganggap karena Jokowi sudah dipecat oleh PDIP, banyak yang menganggap bahwa ini bentuk perlawanan dari Jokowi terhadap PDIP ya. Banyak orang berspekulasi seperti itu. Tapi saya begini betul bahwa ya politik yang selama ini kadang kalau ada di bawah ya mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan strategi-strategi mereka. Tapi kalau sudah di atas begitu kan ya gampang tidak, nampaknya ya sama aja partai politik seperti itu ya. Maka dengan inilah bukan soal itu yang kita sorot, soal bagaimana ya kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh seorang Jokowi 9 tahun bersama dengan PDIP. Bagaimana begitu? Sekjen ini pasti tahu lah ya. Ibu Megawati tidak tinggal diam. Karena Hasto ini begitu kan ya. Karena Hasto sendiri adalah anak kesayangan Ibu Megawati begitu. Ini harus diungkapkan pada kenyataannya. Makanya dengan adanya seperti ini, orang melihat begitu. Benar nggak ya bobroknya Jokowi akan terbongkar? Nah, mari kita baca beritanya. Ini menarik ya beritanya, agar teman-teman paham ya. Ini soal Hasto ini akan ditangkap nih ya. Nih. KPK buka opsi ya keluarkan surat penangkapan untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Wah, ngeri bos ini ya, ngeri ya. Ini dari tribunnews.com, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka opsi mengeluarkan surat perintah penangkapan Hasto apabila Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto kembali tidak memenuhi panggilan penyidik. Hal tersebut bisa terjadi Hasto kembali tidak hadir ketika dipanggil sebagai tersangka ya. Hasto pada hari Senin dipanggil KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR dan perintangan ya penyidikan kasus yang menjerat ex calon anggota legislatif. Ya paling Hasto kalau dihukum begitu kan ya, paling 2 tahun 3 tahun ini. Ya kenapa? Ya karena pada kenyataannya begitu kan ya, Wahyu Setiawan begitu kan ya. Dia mengatakan ya tidak pernah menerima uang dari Hasto sebenarnya ya, tetapi dari Harun Masiku. Mungkin kalau soal-soal keterlibatan mungkin 2 tahun ya selesai begitu kan ya, terus kemudian ya mungkin 1 tahun berapa kurungan ini Hasto akan keluar kembali begitu. Dapat revisi ini, dapat itu dan sebagainya. Jadi artinya apa? Artinya menurut saya pribadi begitu kan ya, Hasto kalau mau ditahan ya silahkan begitu. Lebih baik. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa di sekarang ini begitu kan di era Prabowo ya apapun dikejar ya, baik koruptor, ya korupsi dan sebagainya. Tapi ingat begitu kan ya, dengan adanya Hasto ditahan itu justru blunder bagi seorang Jokowi.
Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.